Kalian pernah bayangkan gak? Ribuan tahun lalu, di hamparan Selat Sunda, sebuah selat sempit yang memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera, layaknya pasangan yang berpisah bertahun-tahun, berdirilah sebuah gugusan pulau vulkanik yang sekarang dikenal dunia sebagai Krakatau, dan kepulauannya layaknya seperti anak mereka. Di antara gugusan itu, ada pulau yang bernama Pulau Krakatau atau Rakata, bersama Pulau Panjang dan Pulau Sertung yang membentang di tengah Lautan Biru, yang ramai dilintasi kapal-kapal perdagangan Hindia Belanda di abad 19. Topografi wilayah ini bukan sekedar pulau-pulau kecil yang santai, tenang, dan seperti anak kecil polos yang tak pernah mengenal apapun, melainkan sebuah sistem gunung berapi aktif yang menjulang dari dasar laut, diselimuti hutan tropis dan menjadi bagian penting dari ekosistem Selat Sunda yang kaya akan hasil alam dan jantung perekonomian. Sebelum 1883, kehidupan sosial di sekitar Selat Sunda bisa dibilang beragam dan dinamis. Nelayan dari Banten dan Lampung datang dan pergi setiap hari. Petani lada atau kopi di pesisir selatan Lampung saling berinteraksi dengan komunitas nelayan di Banten untuk membicarakan bagaimana ke depannya pertanian mereka. Lalu kapal-kapal dagang Hindia Belanda serta kapal-kapal asing sesekali bersandar di pelabuhan-pelabuhan kecil Pulau Sebesi atau Anyer. Budaya lokal yang erat dengan laut membuat mereka terbiasa dengan geraman alam, gemuruh ombak, hembusan angin selatan, hingga desah gempa bumi kecil yang kadang mengguncang. Disinilah kehidupan berjalan, di tepi dunia yang penuh warna antara laut dan gunung. Topografi kawasan ini dikelilingi oleh perairan Selat Sunda yang dalam. Negara kepulauan seperti Indonesia terlihat sempit namun dalam, dengan garis pantai berpasir hitam dan perbukitan kecil yang menghijau. Sebuah lanskap yang benar-benar memesona bagi siapapun yang melihat, namun juga menyimpan kekuatan alam yang luar biasa, mempesona namun misterius. Dari sekilas kehidupan yang tampak tenang ini, kita akan diajak melihat bagaimana semuanya akan berubah selamanya oleh satu peristiwa yang tampak seperti alarm alam ya, layaknya sebuah alarm yang membangunkan kita setiap pagi, namun dengan suara alarm yang terdengar hingga ribuan kilometer jauhnya. Tetapi, pertama-tama kalian harus tahu apa yang memicu semuanya. Bukankah hidup di antara laut dan gunung memberikan rasa aman? Tunggu sampai kita bahas apa yang tiba-tiba merubah senyum mereka menjadi bisu, sepi, dan mencekam. Itulah yang akan kita kupas di bagian berikutnya, tentang pemicu bencana dan latar belakangnya. Kalian bayangkan bagaimana perasaan nelayan yang sehari-hari melihat laut tenang dan gunung yang cuma sesekali batu kecil, tiba-tiba mendengar suara yang makin sering, makin keras, makin mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Begitulah yang terjadi di 20 Mei 1883. Aktivitas vulkanik di Gunung Krakatau mulai meningkat setelah lebih dari 2 abad tidak aktif. Aktivitas itu ditandai dengan semburan debu hitam yang mulai membumbung tinggi ke langit dan gemuruh yang makin sering terdengar di atas Selat Sunda. Jika kalian adalah masyarakat yang berada di sana pada waktu itu, kalian tak akan pernah bisa membayangkan selat yang merupakan tempat aktivitas ekonomi yang menopang kehidupan kita menjadi tempat yang hanya untuk melihatnya saja kita tak ingin. Pada waktu itu, kapal perang Jerman yang melintasi perairan mencatat adanya kolom debu yang menjulang tinggi dari puncak Krakatau, sebuah tanda awal bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Pengetahuan masyarakat lokal masih minim soal aktivitas vulkanik. Jangankan memikirkan tentang meletusnya sebuah gunung, memikirkan tentang bagaimana barang bawaan yang mereka bawa bisa sampai saja sudah membuat mereka pusing. Sehingga fenomena aktivitas gunung ini dulu disambut agak biasa-biasa saja. Bahkan oleh sebagian warga dianggap sesuatu yang menarik perhatian mereka, seperti layaknya kembang api gratis yang disuguhkan oleh Krakatau daripada alarm bahaya. Namun di dalam perut bumi yang gelap dan panas ini, tekanan magma yang terpendam makin lama makin membesar dan terus membesar dalam-dalam hingga semuanya akan meledak keluar. Selama beberapa minggu, bahkan bulan, sebelum letusan utama, terjadi serangkaian gelembung dan ledakan kecil yang menandakan bahwa sistem vulkanik sedang mengisi kembali tenaga, seperti raksasa yang terbangun dari tidur panjangnya selama ratusan tahun. Tekanan ini tidak tampak secara langsung oleh orang banyak, tetapi lantang mengguncang bumi dan laut di sekitarnya, menggetarkan kapal-kapal yang lewat dan membuat hewan laut serta burung-burung laut kabur dari wilayah tersebut.
Inilah latar belakang bencana yang membawa kita pada satu dari momen alam paling dramatis yang pernah terjadi di muka bumi. Letusan yang tidak pernah dibayangkan akan sepenuhnya mengubah kehidupan di sekitar selat sempit ini dalam hitungan jam dan hari. Semua tanda itu, dari gemuruh kecil, semburan debu hawal hingga aktivitas yang meningkat, adalah pertanda bahwa sang Gunung Krakatau sedang bersiap untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada apapun yang pernah dialami oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, kalian sudah tahu apa yang memicu semuanya. Itu hanya awal dari serangkaian kejadian yang bergerak cepat dan semakin dahsyat. Yuk, lanjut ke kronologi kejadian yang benar-benar membuat dunia tercengang. Bayangkan pagi yang cerah di 26 Agustus 1883. Waktu itu, warga pesisir Banten dan Lampung belum tahu bahwa hari itu sejarah tengah berjalan. Sekitar pukul 13 siang, Krakatau pertama kali meledak besar setelah gejolak vulkanik yang sudah berlangsung sejak Mei. Tanah berguncang, langit di atas Selat Sunda dipenuhi awan tebal dari letusan, dan suara dentuman terdengar seperti petir raksasa yang tak pernah berakhir. Ini baru awal dari serangkaian letusan besar yang akan terjadi selama 2 hari berikutnya. Pada tanggal 27 Agustus, saat pohon-pohon laut bergoyang oleh badai suara, ledakan yang paling dahsyat terjadi sekitar pukul 10:02 pagi waktu setempat. Dan letusan itu tercatat sebagai salah satu suara paling keras yang pernah didengar dalam sejarah manusia, karena terdengar ribuan kilometer jauhnya hingga Australia, dan bahkan Kepulauan Rodrigues dekat Mauritius di Samudra Hindia. 2/3 bagian Pulau Krakatau runtuh ketika ke dasar laut, menyebabkan ledakan hebat yang setara dengan energi ratusan megaton TNT, energi yang jauh lebih kuat daripada ledakan bom nuklir manapun yang pernah dibuat manusia. Gelombang air pasang, tsunami, pun merambat dengan cepat dan menghantam pesisir Banten dan Lampung dengan ketinggian yang diperkirakan mencapai puluhan meter di beberapa titik. Tsunami ini datang setelah laut mendadak surut, seperti menarik nafas panjang sebelum menghembuskan kekuatan destruktifnya ke daratan. Daerah-daerah seperti Teluk Betung, sekarang Bandar Lampung, Anyer, Caringin, bahkan hingga merambat ke pesisir Batavia, sekarang Jakarta, merasakan dahsyatnya gelombang dan hujan abu panas yang menerjang tanpa ampun. Kejadian demi kejadian ini berlangsung seperti babak drama tragis alam yang sulit dipercayai oleh siapapun yang menyaksikannya secara langsung. Bunyi ledakan menyayat telinga, awan hitam membumbung tinggi, tanah berguncang, dan ombak setinggi rumah menerjang seperti monster tanpa ampun. Kalian sudah melihat bagaimana alam seperti sedang meledak dan membuat dunia berubah seketika. Sekarang waktunya kita lihat apa saja dampaknya, bukan hanya di lokal tetapi hingga penjuru dunia. Begitu letusan selesai dan tsunami mereda, sisa kekacauan yang tersisa sungguh luar biasa dan tak pernah terpikirkan oleh manusia manapun saat itu. Total jumlah korban jiwa mencapai sekitar 36.417 orang, menjadi salah satu bencana vulkanik paling mematikan dalam sejarah modern yang pernah tercatat. Para korban itu berasal dari berbagai wilayah pesisir yang dihantam tsunami dan aliran piroklastik, gelombang gas panas dan material vulkanik yang meluncur dengan kecepatan tinggi, termasuk di wilayah Banten, Lampung, Batavia, serta pulau-pulau yang paling dekat seperti Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku, di mana hampir tidak ada yang tersisa dari populasi mereka. Desa-desa dan kampung yang dulu hidup kini berubah menjadi hamparan pasir, puing, dan abu hitam, sedangkan mayat-mayat berserakan di sepanjang pantai, tak tertolong karena alat komunikasi dan bantuan dari luar lumpuh akibat rusaknya pelabuhan dan jalur transportasi. Gelombang tsunami yang dipicu runtuhnya sebagian besar Pulau Krakatau menghancurkan permukiman manusia, kapal-kapal terseret jauh ke daratan, bahkan kapal uap Berau yang sedang berlabuh di Teluk Betung terlempar sejauh 3.300 meter ke daratan. Tidak hanya itu, dampaknya menyebar jauh melampaui kawasan sempit itu. Debu vulkanik memenuhi atmosfer, membuat langit dunia menjadi gelap selama 2,5 hari karena sinar matahari tertutup partikel-partikel halus dari letusan. Ini mengakibatkan penurunan suhu rata-rata global dalam tahun-tahun setelahnya karena partikel sulfur dioksida menghalaui panas matahari yang mencapai permukaan bumi. Bahkan ribuan kilometer jauhnya, fenomena atmosfer seperti bulan berwarna biru atau matahari merah yang aneh pun tercatat di belahan dunia lain akibat hamburan partikel dari letusan Krakatau. Ekonomi, sosial, dan budaya lokal juga runtuh. Hasil pertanian rusak, perdagangan di Selat Sunda lumpuh, budaya lokal yang terikat dengan lautan dan tanah berguncang lenyap tiba-tiba, serta banyak keluarga kehilangan rumah mereka. Relasi sosial yang tadinya stabil kini berubah menjadi kisah duka dan perjuangan hidup untuk bertahan setelah menghadapi bencana yang tidak mereka sadari akan terjadi. Itu baru dampak kejadian.
Tetapi setelah semua itu, bagaimana kita melihat kembali bencana ini dari sudut pandang pembelajaran dan masa depan kita ke depan? Simak di bagian berikutnya yang akan membahas kritik dan saran yang muncul dari tragedi Krakatau. Teman-teman, kalau kita berhenti sejenak di titik ini dan melihat tragedi Krakatau 1883 dengan jarak waktu lebih dari 1 abad, ada lapisan pembelajaran yang jauh lebih dalam daripada sekadar angka korban atau besarnya ledakan. Kritik utama yang muncul bukan hanya soal ketiadaan alat atau teknologi pada masa itu, tetapi pada cara manusia membaca alam. Pemerintah kolonial Hindia Belanda kala itu sebenarnya sudah menerima laporan-laporan awal tentang aktivitas Krakatau, mulai dari suara gemuruh, hujan abu tipis, hingga getaran yang dirasakan di kapal-kapal laut. Namun laporan tersebut tidak diterjemahkan sebagai ancaman serius bagi keselamatan masyarakat luas. Disinilah terlihat bahwa masalahnya bukan semata kurangnya alat, tetapi juga budaya pengambilan keputusan yang cenderung meremehkan risiko alam karena dianggap jarang terjadi dan tidak mendesak secara ekonomi maupun politik. Kritik juga mengarah pada bagaimana informasi bencana pada masa itu tidak mengalir secara merata. Pengetahuan tentang bahaya letusan gunung api masih terbatas pada kalangan ilmuwan dan pejabat tertentu, sementara masyarakat pesisir yang justru paling rentan tidak mendapatkan pemahaman memadai tentang apa arti surutnya air laut secara tiba-tiba atau mengapa suara dentuman berulang dari gunung seharusnya menjadi tanda bahaya. Tidak ada mekanisme resmi untuk menerjemahkan gejala alam menjadi peringatan yang bisa dipahami orang awam. Akibatnya, banyak warga tetap tinggal di rumah, di ladang, atau di pantai karena mereka tidak memiliki referensi bahwa tanda-tanda itu adalah bahasa alam yang sedang memberi peringatan keras. Dari sinilah muncul saran-saran penting yang kemudian berkembang dalam dunia kebencanaan modern. Krakatau 1883 menjadi salah satu alasan mengapa pemetaan risiko wilayah rawan bencana kini dianggap mutlak. Bukan hanya peta fisik gunung dan laut, tetapi juga peta sosial, di mana masyarakat tinggal, bagaimana pola hidup mereka, jalur evakuasi apa yang realistis, dan informasi apa yang paling mudah dipahami oleh komunitas setempat. Pendidikan kebencanaan yang disarankan bukan pendidikan yang kaku dan teknis, melainkan pendidikan yang membumi, mengajarkan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda alam dengan bahasa sederhana sehingga mereka bisa bereaksi cepat tanpa harus menunggu instruksi formal. Selain itu, tragedi ini juga memunculkan kesadaran bahwa bencana alam besar tidak pernah berdampak satu dimensi. Letusan Krakatau 1883 memperlihatkan bagaimana sebuah peristiwa lokal bisa menjalar menjadi isu regional bahkan global, terutama melalui perubahan iklim sementara akibat debu dan gas vulkanik di atmosfer. Dari sini lahir kritik terhadap pendekatan mitigasi yang terlalu sempit dan jangka pendek. Sistem mitigasi yang baik seharusnya mempertimbangkan dampak lanjutan, gangguan cuaca, krisis pangan, hingga efek sosial ekonomi berkepanjangan yang bisa muncul jauh setelah suara ledakan terakhir menghilang. Saran lain yang muncul adalah pentingnya koordinasi lintas wilayah dan lintas lembaga. Krakatau berada di Selat Sunda, wilayah perairan yang menghubungkan banyak kepentingan, pelabuhan, jalur perdagangan, dan komunitas pesisir dari 2 pulau besar. Tragedi 1883 menunjukkan bahwa bencana tidak mengenal batas administrasi. Karena itu, pembelajaran dari peristiwa ini menekankan perlunya sistem peringatan dan respons yang terintegrasi, di mana informasi tidak terjebak di satu wilayah atau satu otoritas saja, tetapi mengalir cepat dan seragam ke semua pihak yang terdampak. Pada akhirnya, semua kritik dan saran yang lahir dari Krakatau 1883 bermuara pada satu pemahaman besar. Hidup berdampingan dengan alam menuntut kerendahan hati dan kesiapan. Bencana ini mengajarkan bahwa kekuatan alam tidak bisa dinegosiasikan, tetapi dampaknya bisa diminimalkan jika manusia mau belajar, mendengar, dan bertindak lebih cepat. Krakatau bukan hanya kisah tentang kehancuran, melainkan juga fondasi bagi lahirnya kesadaran kebencanaan modern, sebuah pengingat bahwa sejarah bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami, agar di masa depan, ketika alam kembali berbicara, kita tidak lagi terlambat mendengarnya.
Terima kasih banyak teman-teman atas semua support dan apresiasinya untuk konten kami. Dukungan kalian benar-benar berarti dan jadi semangat bagi kami untuk terus berkarya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau teman-teman punya request topik atau peristiwa yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya. Tetap aman dan tetap belajar bersama di Atlas Bencana.